Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students. How are you today? Oke, teacher harap kalian tetap dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat untuk siap menerima pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tentang tema 4 subtema 3 pembelajaran 1 dan 2. Hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Oke, kita mulai ya. Sebelum kita mulai, tetap kalian berdoa dulu, jangan lupa ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dimudahkan dan bisa memahami dengan baik. Oke, siap ya? Oke, kita lanjutkan. Hidup bersih dan sehat tidak hanya di rumah dan di sekolah. Kita juga harus hidup bersih dan sehat di semua tempat. Salah satunya yaitu di tempat bermain. Oke, coba kita amati yuk. Di sini ada sebuah gambar. Kegiatan apa yang dilakukan Dayu dan teman-temannya? Ayo, apa itu? Membersihkan tempat bermain ya. Oke. Menurut kalian, mengapa mereka perlu melakukan kegiatan ini atau bersih-bersih ini ya? Mereka melakukan itu supaya lingkungan tempat bermain mereka bersih dan terlihat indah dan sehat. Oke. Terus, apakah kamu atau kalian setuju dengan kegiatan yang dilakukan oleh Dayu dan teman-temannya? Ayo, gimana? Setuju nggak dengan kegiatan ini? Pasti setuju dong ya, karena kegiatan ini baik, terpuji ya, membersihkan tempat bermain mereka. Oke, kita lanjutkan. Pembelajaran 1, hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Oke, kita lanjutkan ya. Dayu dan teman-teman mendapat tugas sekolah. Mereka ditugaskan menggambar lingkungan dan benda-benda di sekitar. Dayu dan teman-teman sepakat mengerjakan bersama. Mereka menggambar di taman sekitar kompleks yang tidak jauh dari rumah Dayu. Jadi tamannya ini tidak jauh dari rumah Dayu ya. Di sini ada percakapan, teks percakapannya. Kalian juga bisa mempraktekkan sendiri di rumah ya. Ini nanti teacher akan membacakannya ya. Nomor 1 kita mulai. Kita harus ikut menjaga tempat ini. Kebersihannya harus tetap kita jaga. Teman-teman, siapa yang membersihkan dan merawat tempat ini? Tempat ini biasanya ada yang membersihkan, itulah sebabnya tempat ini indah dan nyaman. Betul, tempat ini juga terasa sejuk karena banyak pohon yang rindang. Oke, percakapannya itu ya, nanti kalian baca sendiri-sendiri bisa ya. Kalian praktekkan di buku kalian di halaman 106 ya. Kalau di buku paket tema 4 kalian ya. Oke, dilanjutkan ya. Apa isi percakapan Dayu dan teman-teman? Oke, isi percakapannya apa di situ ya? Isi percakapannya adalah tentang ajakan menjaga kebersihan lingkungan tempat bermain ya. Terus nomor 2, bagaimana suasana tempat bermain Dayu dan teman-teman? Tempatnya indah dan nyaman ya. Oke, itu jawabannya ya. Nah, kita lanjutkan. Bagaimana pendapatmu terhadap isi percakapan Dayu dan teman-teman? Pendapat kalian setuju ya? Setuju. Gitu saja ya. Oke, terus nomor 4,
Apa yang harus dilakukan agar kebersihan taman terus terjaga? Harus apa? Merawatnya dan membersihkannya. Oke, nomor 4 itu. Nomor 5, apa pendapatmu apabila tempat bermain jarang dibersihkan? Tempat bermain akan terlihat kotor ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada istilah atau makna kata yang ada di buku kalian ya. Kalau kalian mau lihat di buku kalian halaman 108. Indah, nyaman, dan rindang. Indah itu apa sih? Nyaman itu apa? Rindang itu apa? Oke. Indah itu adalah bagus dipandang mata. Nah, kita arahkan ya. Kita lihat di jawaban di selanjutnya ini, teacher tampilkan jawabannya. Nah, ini jawabannya ya. Indah itu bagus dipandang mata. Kalau nyaman itu segar dan sejuk. Rindang itu adalah banyak cabang, ranting, dan daun. Oke, bisa ya. Teacher lanjutkan. Nah, di bagian ini kita disuruh untuk membaca teks yang ada di buku kalian di halaman 108 juga. Ini teacher bacakan ya. Oke. Tempat bermain yang bersih. Tempat bermain merupakan salah satu tempat yang kita butuhkan. Di sana kita bisa bermain dengan teman-teman. Tempat bermain juga bisa dijadikan tempat belajar dan rekreasi. Oleh sebab itu, kebersihannya harus kita jaga dengan baik. Tempat bermain yang bersih bebas dari sampah. Jika tempat bermain bersih, pengunjung akan sehat. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Oleh sebab itu, jika ingin sehat, kita harus menciptakan lingkungan yang bersih. Oke, di bawah bacaan itu ada pertanyaan sedikit ya. Informasi apa yang kamu peroleh dari isi teks di atas? Oke, informasi apa? Nah, informasinya adalah tempat bermain harus selalu bersih dan indah. Tuh ya. Nah, terus ada lagi, kebersihan adalah pangkal kesehatan. Tuh ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Nah, kita mengamati gambar saat ini. Coba kalian amati gambar di bawah ini. Ada apa saja? Kegiatan mereka sedang apa ini? Bermain di tempat bermain ya pastinya, atau taman. Nah, mereka tempat bermainnya bagaimana? Rapi dan bersih bukan? Tidak ada sampah ya pastinya. Oke, berarti ini adalah contoh salah satu tempat bermain yang bersih. Berarti ciri-cirinya apa? Tidak ada sampah, tertata rapi. Nah, anak-anak atau yang bermain itu merasa riang dan gembira. Itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di gambar ini atau di video yang ini halaman 110 ya di buku kalian, ini tentang berkreasi. Dayu dan teman-teman mulai menggambar. Mereka membuat karya 2 dimensi. Contoh karya 2 dimensi adalah gambar atau lukisan. Nah, kalian pernah kan menggambar dulu? Nah, yang
dapat tugas dari teacher untuk menggambar bebas. Nah, itu adalah salah satu contoh karya 2 dimensi ya. Nah, jadi kalian pernah menggambar apa itu? Ada yang menggambar tentang sekolah, ada yang menggambar tentang tempat bermain. Nah, itu yang dulu waktu tema 1 kalau nggak salah ya. Itu adalah gambar merupakan contoh karya 2 dimensi. Nah, kita lanjutkan. Ini apa saja yuk? Gambar apa saja ini? Kita mengenal tentang alat-alat dalam membuat gambar. Yang pertama, yang paling kiri pojok atas apa itu? Ayo. Itu adalah pensil ya. Pasti sudah tahu dong. Yang kedua, sebelah kanannya pensil ada penggaris. Ya, betul. Yang sebelah kanannya ada apa itu? Rautan pensil. Terus yang bawah paling kiri pojok kiri itu ada krayon. Ada warna hijau, merah, biru tua, biru muda, dan orange ya. Terus yang tengahnya itu ada cat air. Terus yang paling kanan sendiri bawah pojokan itu adalah buku menggambar ya, buku gambar ya. Oke, besok ketika sudah masuk sekolah normal kita akan menggambar juga ya. Jadi berdoa semoga secepatnya bisa sekolah kondisi normal ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini si Dayu membuat gambar tentang susunan kotak-kotaknya. Ada angka 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, dan ada 6. Di gambarnya Dayu ini membentuk namanya gambar atau bangun ruang kubus ya. Apa bangun ruangnya? Kubus ya. Nah, kita akan belajar namanya tentang bangun ruang saat ini ya. Oke, kita lanjutkan ya. Perhatikan gambarnya Dayu tadi. Nah, kalau diambil, Dayu itu menggambar dari kubus yang tersusun. Kubus merupakan bangun ruang. Apa? Bangun ruang. Nah, kubus itu mempunyai 12 ruas garis. Ruas itu apa? Ruas itu pinggir-pinggirnya itu ya. Nah, yaitu ruas garis apa saja kok 12? Ada A, B. Berarti dari A ke B. Terus B, C. Terus C, D. A, D. E, F, F, G, G, H, E, H, A, E, B, F, C, G, dan D, H. Jadi yang dihitung itu adalah dari garis mana? Dari garis A ke B, terus B ke C, C ke D, A ke D. Nah, dari titik ke titik ya, jadi seperti itu. Nah, nanti waktu pertemuan Zoom nanti dibahas kembali ya tentang bangun ruang ini. Nah, tunggu saja ya. Oke, kita lanjutkan pembelajaran 2. Nah ya, di pembelajaran 2 nanti kita akan belajar apa saja ini ya. Oke, kita mulai pembelajarannya. Kita disuruh membaca lagi. Nah, ada teks berikut, kita baca ya. Tempat yang bersih, aman untuk bermain. Tempat bermain harus bersih agar aman untuk bermain. Sampah, genangan air, dan kotoran harus dibuang karena dapat mendatangkan penyakit. Genangan air akan menjadi sarang nyamuk yang dapat menggigit manusia. Gigitan nyamuk tertentu dapat mengakibatkan penyakit demam berdarah.
keselamatan bermain juga dipengaruhi kebersihan lingkungan. Pecahan kaca dan kerikil yang berserakan harus dibuang. Jika terkena dapat mengakibatkan cedera. Oleh sebab itu, jika ingin bermain aman, kebersihan lingkungan harus diperhatikan. Tempat yang bersih membuat bermain menjadi aman dan nyaman. Oke, di bawah teks ini ada pertanyaan. Informasi apa yang kamu peroleh dari teks di atas? Informasinya adalah tempat yang bersih dan aman itu sangat baik ya untuk bermain. Atau jika kita membersihkan tempat bermain, kita akan bermain dengan aman. Apalagi tadi ada membersihkan pecahan kaca dan kerikil. Nah, coba kalau tempat bermain itu ada pecahan kaca dan kerikilnya, kalian bermain di sana kena kaki, berdarah, nanti berbahaya ya. Nah, jadi oleh sebab itu pecahan kaca, kerikil, sampah-sampah harus dibuang pada tempatnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di bagian ini ada gambar apa? Ayo coba. Oke, ada yang tahu? Ya, betul. Ini adalah gambar dari lapangan sepak bola. Coba, ini lapangan sepak bola ini tempat bermain apa? Sepak bola, iya betul sekali. Ini adalah tempat untuk bermain sepak bola. Coba ada yang pernah melihat sepak bola secara langsung? Nah, ada beberapa ya dari kalian pastinya ya. Oke, kita lanjutkan. Kita akan belajar tentang bermain bola. Bermain sepak bola ada caranya. Sebelum bermain harus melakukan pemanasan. Salah satu bentuk pemanasan adalah dengan melenturkan tubuh. Melenturkan tubuh berguna untuk menghindari cedera saat bermain. Tentu kamu masih ingat bagaimana cara melenturkan tubuh. Gerakan melenturkan tubuh dapat dilakukan dalam bentuk permainan. Misalnya dengan mengoper bola dari belakang ke depan atau dari depan ke belakang. Itu bisa dibolak-balik ya. Nah, oke, kita lihat gambarnya. Nah, ini. Permainan mengoper bola dari depan ke belakang membutuhkan kerjasama yang baik. Sikap kerjasama yang baik pantas untuk ditiru. Kerjasama merupakan perwujudan sikap persatuan ya. Itu dulu yang bisa teacher bagikan hari ini pembelajarannya. Tetap semangat dalam belajar. Kita bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Teacher akhiri, kurang lebihnya teacher mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.